sebetulnya paniknya itu bukan pada saat aku kena cancer, bukan. Kita mengkonsumsi makanan yang bergizi buat badan kita, tapi kita tidak mengkonsumsi hal-hal yang bergizi buat hati dan pikiran kita gitu. Obat yang paling ampuh untuk menghancurkan cancer itu adalah kemoterapi, karena itu kan uji klinis ya. Kalau memang ada kasus di mana sembuh karena herbal, itu mungkin ada, tapi aku tidak menyarankan sih. Hai sahabat Yeni Rahman, kali ini saya akan menghadirkan perempuan hebat, kuat dan cantik, Feby Febiola. Mbak cantik, apa kabar saya? Baik Mbak, sebuah kehormatan bagi Feby bisa ada di sini. Luar biasa. Bersama dengan idolaku. Idolaku. Filmnya? Filmnya Garis Marathon. Iya, kan aku masih ingat tuh lari-larian tuh yang pakai tank top. Tahun berapa itu ya Mbak? Tahun berapa ya? Usiaku masih 20 berapa gitu. Oh berarti 5 tahun lalu ya? Sekarang udah tua. Boleh. Menyimpan sebuah usia asli ya. Ini satu kesempatan buat aku pribadi sangat bahagia sekali. Bisa ketemu dengan perempuan-perempuan yang survive ini. Hebat. Aku sangat tertarik dan ikut prihatin, tapi ikut bangga, sekaligus terharu. Dan senang juga melihat keadaannya dia survive. Cara Feby mengambil satu sikap hidupnya dan survive pada saat di dokter langsung memutuskan Feby itu terkena sakit. Dan sakit itu membuat setiap siapapun, terutama perempuan, pasti akan shock. Tapi aku melihat ekspresi kamu dan beberapa YouTube kamu aku ikutin, luar biasa sekali. Begitu ikhlasnya. Betul, ya. Menghadapi dan menjalani si penyakit itu. Dan yakin bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan setiap apapun penyakitnya. Itu awal-awalnya pengen tahu ya, seorang Feby Febiola itu dari penyanyi, model, film juga. Sinetronnya atau film layar lebar. Ada juga ya film layar lebar ya. Luar biasa. Jadi perpaduan semua pekerja seni ada di diri dan di jiwanya. Tapi begitu menghadapi penyakit yang dokter langsung memvonis kamu sakit ini gitu, tuh rasanya gimana? Yang pertama aku cuma mau bilang, takutnya mereka ada yang belum tahu juga aku sakit apa kan. Perlu dijelasin juga. Iya, perlu dijelaskan ya. Aku tuh divonis dokter kanker ovarium stadium 1. Dan ini mungkin juga pelajaran buat kita semua perempuan-perempuan agar harus check up. Harus check up banget. Rutin ya, harus rutin. Iya, minimum setahun sekali, kalau bisa 6 bulan sekali itu sangat bagus. Ya. Jadi memang kanker itu mitos bahwa kanker itu nggak bisa sembuh. Kanker itu bisa sembuh asal grade-nya masih rendah. Gitu. Jadi mungkin kenapa banyak orang yang bilang, Feby kenapa you are so strong? Terus gue kayak nggak ada apa-apa, karena memang treatment yang dilakukan ke aku karena akunya masih kuat, karena masih stadium awal. Jadi mungkin aku lebih badanku tuh lebih kuat. Itu di usia berapa kamu divonis sakit ini? Baru tahun ini. Oh iya, baru tahun ini. Baru tahun ini. Jadi tapi perempuan yang divonis penyakit seperti ini juga nggak mengenal usia ya? Tidak. Ada yang muda, ada yang tua gitu ya. Ya kemarin juga aku baru kenalan di Facebook, bukan kenalan sih, dia belum sempat kenalan. Jadi dia tuh umur 18 tahun. Dia kena kanker ovarium udah stadium 4. Aduh. Dan tidak bisa, baru 2-3 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Kenapa sampai stadium 4 dia nggak tahu gitu loh? Apakah stadium 1 itu dia tidak merasakan atau gimana? Biasanya sih orang tidak nyangka, karena orang kalau ada sesuatu something wrong di badan kan, pertama takut, ya kan? Yang kedua parno, sama aja takut sama parno ya. Yang ketiga in denial, pasti mikirnya kayak nggak ada apa-apa sama gue, nggak ada apa-apa, mungkin gitu ya. capek, mungkin masuk angin gitu. Jadi gitu. ya gitu kan, kembung-kembung apalagi mungkin dia masih muda, nggak akan berpikir bahwa dia kena penyakit serius itu. Ya paling-paling ya
paling-paling usus buntu kan, tapi ternyata dia stadium 4 udah. Dan dia udah sempat di kemo, aku lihat di Instagram sebelum sempat kenalan. Dia udah sempat di kemo, tapi ternyata kankernya balik lagi karena udah stadiumnya udah tinggi. Nah kalau udah stadium udah tinggi itu kemungkinan relapse-nya tuh lebih besar. Jadi karena aku grade-nya masih kecil, masih 1 gitu ya. Jadi itu mungkin aku terlihat strong, tapi ini aku juga kirim simpati ke semuanya yang menderita cancer positif ya. Harus tetap positif karena itu emang kunci banget sih. Betul. Jadi segala penyakit pasti ada obatnya. Tapi semua itu kembali lagi berpulang kepada diri Kepada kita diri sendiri. Iya. Tapi begitu ketahuan cancer itu kan penyakit yang menakutkan ya, menakutkan sekali. Ketika divonis seperti itu, kayak langit runtuh nggak sih? Enggak juga sih, biasa aja. Makanya dilihat mukanya, wajahnya, keikhlasannya tuh kelihatan sekali gitu loh. Kamu tuh ikhlas, yakin bahwa Tuhan punya tangan akan menyembuhkan kamu. Dan sekarang kamu udah sembuh, udah sehat gini ya. Karena memang dalam hidup aku banyak menyaksikan kemurahan Tuhan sih dalam hidup aku. Jadi kayak aku tuh ngerasain banget pertolongan Tuhan gitu ya dalam hidup aku. Sampai saat ini gitu. Kayak kalau aku tuh banyak menerima berkat Tuhan gitu. Dan aku percaya terus kalau kita banyak terima berkat Tuhan, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa pada saat kita dikasih ini kita nggak bisa mengucap syukur? Betul. Karena Tuhan itu paling pinter adalah memeras kita, memeras potensinya kita gitu. Dia ingin, mungkin kita selama ini syukur aku belum mentok kali ya. Gitu. Jadi waktu aku dikasih ini, aku nggak tahu ya, aku malah ngerasa bersyukur karena aku jadi melihat semua masalah tuh jadi lebih clear gitu. Aku dulu orangnya suka takut, suka parno, suka khawatir ya. Sekarang setelah kena penyakit ini malah aku lebih santai memandang hidup. Dulu kalau ketemu orang yang menyakiti hati aku gitu ya, yang kayak sakit hati sama orang karena dia mungkin apalah, karena mungkin ada kasus atau apa, aku lebih gampang bereaksi, lebih gampang emosi. Kalau sekarang lebih temperamen aku lebih tenang. Kenapa? Karena ya ampun udah bisa hidup sampai sekarang ya udah puji syukur gitu. Ngapain sih gue harus emosi untuk hal yang kecil gitu kan. Jadi sekarang aku jadi kayak lebih aku merasa aku lebih tenang aja hidupnya gitu. Jadi memang kita itu kalau mengenal Tuhan jangan cuma dalam keadaan kita senang. Bersyukur itu tidak selalu dalam keadaan kita ada atau kita senang atau mendapat rezeki besar. Gitu ya. Tapi bagaimana Tuhan menguji kita dalam keadaan kita sulit, kita masih bisa bersyukur. Iya, kayak diperas gitu ya. Iya. Kadang-kala manusia itu dalam keadaan senang dia lupa. Dia lupa. Iya, pasti. Tapi ini luar biasa dalam keadaan sulit, susah diterima dengan ikhlas malah bersyukur ya. Justru kan itu jadi obat malah. Justru kan makanya tadi saya bilang kemarin bahwa memang perempuan inspiratif itu adalah perempuan yang benar-benar bisa handle dirinya dalam keadaan sulit. Betul. Justru penasaran kita terhadap Feby kemarin itu, Feby ini kuatnya kayak apa sih, penasarannya gitu loh, mau sharing aja. Nah tapi kan tadi dijelaskan bahwa yang pertama adalah perempuan, walaupun kita sehat, kita harus tetap cek gitu ya. Harus, itu kan ada yang namanya, jadi kalau aku sih selalu berprinsip bahwa aku, dokter, Tuhan, satu tim. Jadi biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya dia, dokter mengerjakan bagiannya dia, kita mengerjakan bagian kita sendiri. Karena dokter aku sendiri dia bilang, Mbak, saya ini cuma perpanjangan tangan Tuhan aja. Yang menyembuhkan tuh Tuhan, saya cuma membantu gitu. Dan aku juga gitu, sebagai pasien juga, aku juga mengerjakan bagianku dong, kayak istirahat, check up, jangan bandel, pola hidup sehat. Kadang-kadang kan orang suka ngeyel, dibilangin dokter, harus begini, enggak kok dok, enggak. Jadi merasa lebih tahu gitu loh. Pola hidup sehat itu dengan makanan yang sehat aja susah loh jalanin. Bener. Iya kan? Ceritanya mau diet, pagi breakfastnya sandwich dengan salad. Begitu malam tetap nasi lodeh saja. Nasi lodeh juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Aku soalnya menurut aku, bukan menurut aku sih ya. Jadi zaman modern seperti sekarang ini nih kayaknya terlalu banyak mitos. Kayak misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku tanya langsung di rumah sakit dengan profesor. Dia bilang semua makanan baik. Boleh. Semua makanan baik. Yang nggak baik adalah berlebihan. Kasih gizi yang seimbang. Dan yang paling penting lagi, orang lupa. Orang selalu berpikir adalah apa yang dimasukkan ke mulut. Tapi apa yang dimasukkan ke hati itu orang suka tidak diet. Ya kan? Jadi yang kita
kita mengkonsumsi makanan yang bergizi buat badan kita, tapi kita tidak mengkonsumsi hal-hal yang Yang baik bergizi untuk buat hati hati kita. dan pikiran kita gitu. Itu malah pikiran sama hatinya nggak didietkan. Harusnya kan Iya, iya. balance. Hati nomor satu tuh memanage hati. Berikan yang bersih-bersih, Iya. yang baik-baik kepada orang lain, maka energi kebaikan juga akan kita dapati. Gitu. Jadi kalau kita pun menghadapi penyakitnya, tetap ini semua datangnya juga dari Tuhan, tapi pasti ada kesalahan kita sendiri. Pasti. Itu ada satu peringatan atau ada istilah ya lo harus menjalankan ini dulu sebagai penembus lo Iya. dari kesalahan atau kelalaian lo yang Atau boleh dikatakan kemarin. mungkin sebagai bayar harga juga sih atas kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita Tapi lakukan. luar biasanya Feby yang cantik ini dengan rambut yang terurai, rambut itu kan mahkota ya buat perempuan ya. Itu gimana tuh? Kamu bisa begitu mengikhlaskan lagi kembali bahwa udah saya harus lepasin Dan mahkota nggak saya. malu di posting dan segala Iya. macam. Ya dong kita Iya, malah kan. betul. Iya, dan tidak menghilangkan cantik kamu, bahkan menurut saya lebih karismatik malahan gitu. Amin. Itu gimana ceritanya pada saat memutuskan, oke, itu dari rontok atau dari memang kamu lebih baik kamu lepasin aja rambut ini? Enggak sih, seperti kayaknya mungkin semua pasien kanker itu kalau yang kemoterapi udah tahu. Pasti Kalau rontok. kemo pasti rontok. Justru kalau kemoterapi rambutnya rontok itu justru indikasi bagus karena berarti obatnya respon ke badan. Oh gitu. Justru kalau nggak rontok itu harus direview apa jangan-jangan ini malah dia resisten sama si obat tidak ini. menerima. Oh ya. Karena ada juga pengalaman ibu saya almarhumah juga divonis cancer, tapi rambutnya nggak rontok. Udah menjalani kemo tapi rambutnya nggak rontok. Dan pada saat mami meninggal justru bukan karena kansernya, tapi faktor penyakit bawaan yang lain. Akhirnya kena jantungnya gitu loh. Iya ya memang kalau untuk di kemo itu banyak banget yang dicek kayak darah, HB, jantung, fungsi ginjal, fungsi Terus hati. ada juga teman saya, dia stadium 4, sampai dia lelah. Obatnya tuh setas-setas begini katanya. Di kemo, minum obat setas begini. Nggak sembuh, tapi dia mulai menggunakan alternatif herbal. Akhirnya dia mulai mengkonsumsi herbal, ya mestinya sedikit di mix juga gitu ya, antara dokter medis juga ada, boleh ambil ikhtiar-ikhtiar alternatif herbal atau spiritual juga bisa. Dan dia akhirnya dia memutuskan dirinya, oke, dia ketemu dokter yang kayak Shinsei juga, yang bikin ramuan-ramuan herbal. Akhirnya tuh stadium 4 yang udah menjengkelkan dia, obat-obatan satu koper kecil dia buang. Dia buang dengan keputusan bahwa saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya mengimani lah ya. Iya, kembali lagi iman ya kan, kembali lagi keyakinannya dia, dibantu dengan herbal-herbal. Itu dari obat-obatan Cina, dari herbal tuh yang diambil dari Tibet lah, dengan akar-akar rumput laut dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sampai sekarang hidup gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku Jadi, sih macam-macam iya, cara betul. ya. Jadi ada dua nih. Jadi ini juga maksudnya semuanya bagus tapi jangan sampai juga salah ambil keputusan. Iya. Karena kalau kita bicara klinis sampai sekarang obat yang paling ampuh untuk menghancurkan kanker itu adalah kemoterapi. Karena itu kan uji klinis ya. Yang adalah itu mahal pasti kan uji klinis sudah diteliti bertahun-tahun gitu kan. Sudah pasti kemoterapi itu pasti obatnya, cuma memang ada beberapa kasus. Karena kan manusia ini macam-macam ya. Daya tahan tubuhnya tuh Iya, berbeda. Iya, kemampuan macam-macam. tubuhnya juga berbeda. Macam-macam. Jadi memang harus kalau memang ada kasus di mana sembuh karena herbal itu mungkin ada, tapi aku tidak menyarankan sih, karena memang paling penting pertama kali adalah konsultasi dengan dokter. Medis dulu, ya biasanya ini beralih ke herbal kalau medis nih udah nggak bisa gitu kan. Dan sekali lagi kita harus percaya bahwa nyawa ini kan Tuhan, Yang gitu. punya. Ya Tuhan yang punya. Ya orang sehat aja bisa dipanggil gitu kan, apalagi orang sakit kan, kayaknya kupingnya lebih dekat gitu. Kayak suara-suara Tuhan udah dekat-dekat aja. Ada teman kita juga, kebetulan artis juga saya, yaitu usianya juga udah cukup lanjut ya, itu Mbak Rima Melati. Tante Udah Rima. stadium 4 kan Stadium payudara, 4, iya. Suaminya mendampingin pada saat Mbak Rima masih treatment ya. Om Frans malah duluan. Akhirnya Om Frans yang duluan itu memang semua That's jadi life, rahasia Tuhan ya. Ya juga ya. Beb, kita pengen tahu nih ya,
boleh dibilang sebenarnya kekuatannya datang dari Tuhan ya. Kalau kita lihat, kalau Feby bisa survive seperti sekarang ini nih, ya ketakutannya, kekhawatirannya katanya tadi ya justru malah begitu gua dapat penyakit ini malah kok di sini gua mendapat pencerahan yang sangat luar biasa gitu ya. Malah frekuensi ketuhannya tuh malah Lebih dekat gitu loh. lebih Malah dekat, tapi dulu juga sih deket sih. Cuman kita nggak tahu nakal-nakalnya dulu kayak gimana. Sekarang lebih lurus kali ya. Umur juga kali. Ya kan ya Mbak. Namanya proses kan, proses. Semakin kita semakin kita mendekati maghrib, semakin takut kegelapan ya. Mbak, cas dulu dong Mbak. Beb, tolong dong dibantu untuk bisa kasih tadi survive-nya sudah oke untuk kasih masukan buat mereka yang ya kan tidak sedikit juga orang yang mengalami hal yang sama atau mungkin tekanan yang sama gitu loh buat orang-orang. Kekuatan yang kamu miliki Ya, sampai itu. kamu tadi kalau saya katakan frekuensi ketuhannya tuh nyambung banget gitu. Ya ini sih bukan kata Feby, emang janji Tuhan sih. Jadi aku yakinnya sama janji Tuhan. Jadi aku banyak juga karena sakit ini terus juga jadi pengen cari kekuatan yang di luar aku, kekuatan yang di luar manusia. Aku jadi lebih menghabiskan banyak waktu untuk baca firman ya, aku baca Alkitab setiap hari. Terus Lu aku baca kitab nggak? Baca dong. Baca kan? kayaknya sih muka-mukanya baca sih kayaknya. Kelihatan. Ada tulisan Alkitab gitu kan. Ada ayat-ayat gitu kan. Karena memang jaminan keselamatan itu Tuhan sendiri yang bilang gitu kan. Kan juga di Alkitab bilang kata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat apa juga harus takut gitu ya. Udah jalanin aja. Aku juga sempat mikir waktu itu Tuhan aku nggak tahu nih apa yang terjadi sama aku ini. Apa maksudnya? Apakah aku sampai di sini saja atau memang aku harus dikasih kehidupan buat memberkati orang gitu kan ada dua nih, either udah stadium 4 terus ya nggak tahu ya tiba-tiba mungkin ya udah ya bye bye gitu kan selesai. Ada yang kedua, apakah aku harus hidup untuk memberkati orang? Ternyata memang sampai sekarang pun aku masih hidup dan aku punya banyak kesempatan juga untuk bicara mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup aku gitu. Jadi ya udah aku pikir yang kedua aja. Dan itu memang udah janjinya Tuhan. Jadi buat apa aku takut? Tuhan sendiri yang bilang. Terus buat apa? Aku mikirnya gitu. Inilah yang dibilang perempuan hebat. Perempuan kuat gitu. Kuat dalam menghadapi Penuh keyakinan banget gitu ya. Terus kalau reaksi suami kamu juga support pasti. Nggak lepas dong dari support suami saya. 100%. Banget ya, banget Kalau ya. suamiku ya memang dia ya udah orang yang paling utama. Justru dia juga, aku juga banyak dapat kekuatan dari dia. Tapi sebenarnya juga dia karena dia juga kan ya dia juga hamba Tuhan ya. Dia pendeta gitu loh. Jadi ya dia banyak kasih ayat juga ke aku, banyak kasih ini baca ini deh. Ya, Dia malah orangnya nggak yang kayak kamu pasti sembuh, kamu harus sembuh, enggak. Dia cuma bilang gini, udah baca aja, hidup aja day by day. Jadi waktu aku pertama kali itu di US, sebetulnya paniknya itu bukan pada saat aku kena cancer, bukan. Awalnya nih, aku bingung nih kenapa ya, kok gue kayak rasa nggak enak, terus capek, terus dokter bilang ada benjolan, jeng gitu tuh ya. Itu aku sampai nggak tidur tuh, terus suamiku ngomong gini, stres lah pertama kali kan dari nggak ada apa-apa, tiba-tiba dibilang ada apa-apa. Suamiku bilang gini, ya udah hidup aja nggak usah mikirin tahun depan, mikirin hari besok aja, hari ini aja deh, lo masih hidup ya. Besok mau gimana besok gitu ya? Iya, gimana besok. Luar biasa. Aku mikir, abis dibilang gitu, aku mikir ya juga ngapain juga ya, gue stres, ya kan, gitu hari ini, sekarang pun juga aku masih hidup gitu kan, ya kalau memang ada apa-apa ya udah gitu kan, cuma hiduplah. Untuk hari ini aja, jadi abis itu aku tidur. Melepas mahkota juntayan rambutnya yang indah itu loh. Kan kalau wanita itu dipeluk suami, mau tidur diusap-usap suami, pasti nggak lepas dia bermain-main Masih dengan kok diusap-usap. mahkotanya. Tapi dengan kondisi seperti ini, nggak kalah cantiknya, nggak kalah harmonisnya. Aku melihat foto-foto kamu sama suami kamu malah lucu, cute gitu loh. Kalau saya sih menilai, kalau saya sih menilai kadang-kadang kalau perempuan cantik itu memang datang dari hati sih. Dari hati ya. Ada yang perempuan cantik dari sananya, ada yang cantik karena dananya. Saya lebih setuju dari sananya. Dari sananya, Gitu kalau loh. dari dananya tuh Dari rubah dananya. sini rubah sana sayang. Lu luar biasa sekali nih ngobrol-ngobrol sama Mbak sama Feby nih ya. Luar biasa. Dan sekarang kamu udah tinggal di Bali benar-benar. Tinggal di Bali. Kenapa di Bali suka?
Suka, karena udah capek sama macet di Jakarta ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah banyak hijrah nih ke Bali, kita bisa jadi bisa Tapi bikin sedikit konten dong, lainnya. pengen tahu bisnisnya di sini apa sih? Nggak ada bisnis, emang Betul-betul kita atau pure, berarti 100% pelayanan. Yes. Suami istri hebat lu. pure ministry. Dari bintang yang biasa di dunia malam dan tiba-tiba menjadi dunia terang. Nggak, jangan gitu juga dong. Nggak juga. Nggak juga, banyak juga kok sekarang para aktris yang setelah aku ngobrol ternyata mereka luar biasa dalam, spiritual banget Oh, ya? gitu. Ya, cuma ya memang karena pekerjaannya jadi kesana jadi nggak terungkap gitu ya. Ternyata oke, banyak sekali, banyak sekali. Ya, don't, kalau di- don't judge book by its cover. Benar sih ya. Di kalangan kita juga gitu kan. Ya kalau di Muslim mungkin Iya. yang tadinya nggak berhijab sekarang jadi berhijab. Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya akhirnya kembali lagi bahwa manusia apalagi sih yang dicari kalau bukan kedekatan dirinya Betul, dengan Tuhan. setuju. Balik-balik lagi ke sana ya. Ketenangan ya. Dan aku setuju banget tadi kata Feby bahwa suatu saat kita akan ke sana kok, yaitu yang ujungnya yang katanya ujungnya bakal kematian. Besok, minggu depan, bulan depan kan bakal ngantri juga Dan ke sana tidak ya mengenal Feby ya. usia. Dan tidak mengenal usia. Ya siap tidak siap ya harus siap sih. Iya sih. Betul. Sebenarnya kalau kita itu diberikan satu penyakit oleh Tuhan, jangan terus kita marah sama Tuhan. Tapi kita bersyukur ya justru ya. Ya itu penting. Karena mungkin ini satu ujian. Kalau ujian itu kalau kamu bisa lampaui ini dengan berhasil, berarti kamu naik kelas. Iya. Aku sih nggak berani marah sama Tuhan. Iya, ada juga. Sumpah kita. Ya, ada juga orang kesel gitu kan. Sombong amat. Iya, dari sombong amat gitu loh. Gini, kadang-kadang penerimaan kita terhadap satu kenyataan hidup, Ya. ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Betul. itulah manusia. Egonya muncul seolah-olah dia adalah Iya, Tuhan. betul. Iya. Dan hidup itu juga memang harus memilih, tapi jangan terlalu banyak memilih gitu kan. Nerimo, Menerima. jalani. Betul. Oke, Feb, kasih nasihat dong buat para youtubersnya Mama Yeyen ini, bagaimana bisa Survive, kuat kayak Feby. Kuat kayak Feby. Termasuk buat kita juga tidak, betul. tidak mudah sih. Tadi kan bilang begitu tahu justru di situ yang malah stresnya. Begitu positif Justru divonis, malah udah plong. Iya. Apa-apa kan bukan terserah gue, terserah Tuhan. betul. Dan gue sih percaya apa yang sudah Jalan. sudah dikasih ke Ditakdirkan. aku tuh emang itu semuanya memang udah bagianku. Udah jalan. Udah Jalan bagianku hidup dan kita ya. memang ya udah ini Jatahnya gue deh ya. Jatah ya. Semua tuh udah dikasih jatah masing-masing. Kayak kemarin aku dikasih berkat banyak itu sama Tuhan, aku bisa bersyukur. Masa ini enggak gitu Iya kan? sih, ya. Ya, jadi ya aku anggap aja oh ya ini jatahku ya udah. Ketika hal-hal baik yang kamu terima, kamu mengucap syukur. Hal buruk sekalipun yang kamu terima, seharusnya kamu Tapi mengucap syukur. kan Tuhan janji akan menyertai. Benar. Benar. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan bebas dari masalah. Tapi kan penyertaan Tuhan itu. Dan Iya. mungkin semakin kita punya masalah, semakin dekat sama kayak anak kecil ya, lagi main-main gitu kan. Mungkin waktu dia seru nggak ikut sama orang tua. Begitu dia jatuh, mama gitu kan. Dia Ya, langsung itulah pengen kita, itulah itulah kita kita, gitu. gitu ya. Jadi ya udah aku sih ya menikmati aja. Aduh kita senang banget ya Feby yang cantik, kuat, begitu survive. Yang nomor satu yang saya dapat benar-benar secara pribadi itu keikhlasannya gitu loh, dengan keyakinannya tuh di Ya, tadi jadi kan satu gitu. aku bilang sama Feby, Feb, aku tuh baca ya kalimat-kalimat statement-statementnya dia dalam hidup ya. Aku bilang, Feb bikin buku dong gitu. Kita tunggu bukunya Maya. Bantuin dong. Inspiratif. Nanti aku Pasti bikin 100% selain doa ya. Nanti janji ya, janji kasih buku aku. Oh iya, Lupa Mama nanti mau tadi. ngasih buku tentang perempuan, salah satu perempuan hebat dalam film. Ya, tapi problematiknya agak berbeda. Kalau aku boleh sedikit singgung, bagaimana seorang ibu dipisahkan dari anaknya, itu hampir 10 tahun lebih, saya nggak bisa melihat anakku. Itu Berapa? juga Berapa tahun? 10 tahun, hampir 11 tahun. Wow. Jadi usianya anakku masih kecil, 5 tahun, udah dipisahkan sama aku, ketemu-ketemu tuh udah usianya Ayu tuh 16 tahun. Nah, bagaimana saya menyerahkan diri kepada Allah itu bahwa anak itu adalah urusannya Allah. Ya. Tapi tekadku bahwa saya harus kuat, saya harus survive, saya nggak boleh terus menangisi keadaan saya. Terus kadang-kadang kita khawatir anakku ini perutnya sakit apa enggak sih gitu. Namanya ibu ya. Ibu panas nggak sih badannya?
Tapi ya udah, saya coba mendekatkan diri. Justru di saat frekuensi gue dekat dengan Allah itu karena perpisahan saya dengan anak itu satu ujian yang berat sekali. Lain kalau kita ditinggal meninggal ya. Ini kita dipisahkan secara paksa, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Nah itulah mungkin satu mulai proses spiritualku. Akhirnya kalau kita mengadu kepada orang lain juga orang lain tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Betul. Akhirnya mengadunya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, akhirnya Tuhan juga yang menyelesaikan semua ini. Dan akhirnya anakku merasa hidup kecilnya susah, dia jadi survive. Dan sekarang Ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya, benar. Jadi dia menjadi anak yang kuat gitu. Memang pasti setiap ujian itu ada maksudnya Tuhan. Sama saya, kita ini bangsa ini, dunia ini semua lagi diuji dengan COVID-19. Itu sebenarnya ada satu centilan, ada satu message bahwa kita semua harus mawas diri. Ingat loh, bahwa bumi berikut isinya lu apain selama ini gitu. Mungkin ada yang salah, ada yang teledor, kalau buang sampah sembarangan, nggak kasihan pohon yang udah mestinya hidup ditebang-tebangin, dijadiin gedung. Tadi saya ngomong sama Mas Popok juga kayak gitu kan. Ini kan ada kekayaan alam yang sebenarnya miliknya Tuhan gitu kan. Kadang-kadang manusia tuh egois. Tebang sini, tebang sana, gue mau bangun ini, gue mau bangun itu gitu kan. Nah ini yang mudah-mudahan dari pengalaman seluruh bangsa dan negara ini terkena COVID ya. Tapi itu menjadikan satu hikmah, kita harus mawas diri. Iya. Harus mulai hidup bersih, harus mulai hidup Menjaga sehat, diri. merubah pola hidup kita. Apalagi kalau kita menghadapi satu penyakit-penyakit itu, dan cepat atau lambat penyakit itu pasti ada. Kita harus sadar, karena kita juga akan kemakan satu usia. Oke cantik, kamu ada mau pesan-pesan apa nih? Sebelum kita tutup nih ya, si konten kita ini ya, tapi rasanya sih gue belum mau kepengen tutup gitu Iya, loh, karena tapi totalnya sekarang udah bersih. Jadi kalau udah sembuh kan? Amin. Aminkan Ya, saja. aminkan saja. Aminkan saja. Tapi hasil tumor marker sih bagus. Amin. Yang mudah-mudahan sih. Aku Karena- sih sih oke sih. Karena itu kan rasa di badannya. Tapi karena biar bagaimanapun juga pasti orang akan menunggu kehadiran si Feby sih di ini. tetap harus aktif juga di dunia seni ya. Anda kalau mau melihat saya langsung ke Instagram. Jadi yang mau ngelihat aku langsung aja ke Instagram @febiola_, atau kalau mau lihat kita nyanyi bertiga ya ke YouTube channelnya Frankie Xiaoming. Kita seminggu 2 kali bikin konten. Keren. Pujian. Kalah kita say. Inilah bentuk survive-nya Feby Bener. yang tidak mematikan kreativitasnya. Ya. Malah nambah loh kreativitasnya. Amin. Harapan Kapan-kapan kita juga. join ya. Pasti. Kapan-kapan kamu main juga ke Ubud, Oh pasti. mampir-mampir. Aku tunggu. Oke, Ju. Ya harapan kita semoga masih tetap survive sehat. Karyanya terus ditunggu-tunggu dan salam buat suami. Iya. Thank Ya. you. Oke sahabat Jenny Rahman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan hadirkan kembali perempuan-perempuan hebat, cantik dan kuat. Di konten Bye. berikutnya ya. Ya. Bye-bye.